Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anama Nugraha. Saya dari kelompok 1 kelas B dengan NPM 223507078. Di sini saya akan menjelaskan hasil wawancara dengan Bapak Nan Suherlan, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Tasikmalaya, yang dilaksanakan pada hari Rabu 26 April 2023, waktu jam 10, yang tempatnya di rumah Bapak Nan Suherlan. Mungkin untuk sebelumnya saya akan menjelaskan untuk sistem perwakilan politik. Sistem perwakilan politik adalah suatu sistem yang digunakan oleh pemerintahan di mana warga negara memilih perwakilan mereka untuk duduk di parlemen atau pada legislatif yang bertanggung jawab untuk membuat undang-undang dan mengawasi kebijakan pemerintah. Ada juga teori mandat, adalah sebuah doktrin hukum yang menjelaskan hubungan antara dua orang dalam sebuah perwakilan, di mana satu orang disebut agen atau bertindak atas namanya dalam melakukan tindakan hukum tertentu. Dalam hubungan mandat, agen bertindak atas nama prinsipal dan bertanggung jawab atas tindakannya. Beberapa ahli hukum atau yang meneliti teori mandat memberikan penjelasan yang sedikit berbeda. Teori mandat terbagi menjadi 3, yaitu teori mandat imperatif, yang kedua mandat bebas, yang ketiga mandat representatif. Ada juga delegate representation. Seorang wakil rakyat merupakan perantara yang tidak atas nama kelompok yang diwakilinya. Karena wakil dianggap sebagai perantara, maka tidak diperkenalkan untuk bertindak di luar mandat yang telah diberikan. Yang keempat, party representation. Pak Enan yang merupakan terpilih oleh konstituennya di Dapil 1 juga memiliki tanggung jawab dari masyarakat yang diwakilinya. Pak Enan bertindak juga atas nama konstituennya di Dapil 1, tertuang dalam sumpahnya yang kurang lebih sumpah akan memperjuangkan aspirasi yang saya wakili sesuai tujuan nasional. Tidak perlu mandat lagi atas masalah baru seperti mandat imperatif. Mandat bebas juga merupakan pada kebebasan seorang wakil politik untuk bertindak tanpa terikat dengan pandangan dan instruksi partai politiknya. Di sini Pak Anan bertindak atas kehendaknya tanpa intervensi dari partai PAN. Dikarenakan juga Pak Anan di sini seorang sekretaris PAN Kota Tasikmalaya. Karena hal tersebut, Pak Anan tidak akan konflik dengan partainya. Komunikasi secara terbuka dilakukan oleh Pak Anan dengan pemilihnya. Hal ini memungkinkan wakil dapat responsif dalam masalah yang dihadapi oleh konstituennya. Wakil juga dapat memahami keinginan dan kebutuhan konstituennya. Dari hal tersebut juga, setelah menjadi anggota DPRD Kota Tasikmalaya, ia tetap bertindak atas nama kelompoknya. Tidak ada pengaturan dalam partai PAN tentang representasi partainya di DPRD. Maka Pak Anan termasuk ke dalam delegate representation, bukan party representation. Mungkin untuk Pak Anan pada tahun 2016 sebelum menjadi calon legislatif, dia lebih aktif pada kegiatan sosial. Pada tahun 2016 tidak boleh mendadak, minimal harus 1 tahun menjadi anggota partai, karena banyak yang mendaftar menjadi anggota DPR, jadi harus dipersiapkan. Awal masuk jadi calon legislatif, ada pendidikan dasar politik terkait ideologi, pelanggaran dasar, anggaran rumah tangga, seperti halnya lembaga, serta penyampaian visi misi dan program. Partai kan vertikal. Kebetulan Pak Nan adalah sekretaris PAN Kota Tasik. Ada struktur organisasinya. Mungkin cara Pak Nan untuk meraih suara kampanye dengan silaturahmi dengan orang-orang yang ada di kampung halamannya, karena silaturahmi itu kan bebas, supaya dapat chemistry juga, karena harus membangun chemistry bagaimana membangun hubungan fungsional dengan masyarakat. Nyatanya menyampaikan visi misi
Visi misi Pak Nan saat itu adalah maju kampungnya, sejahtera warganya. Sejahtera itu identik dengan materi, rukun dengan tetangga, suami istri akur, anak baik-baik, itu kan sejahtera. Jadi rezeki itu bukan hanya uang, sehat silaturahmi itu juga merupakan rezeki. Jadi maknanya luas, jangan dipersempit. Siapa lagi kampung halaman kalau bukan kita yang merawat, menjaganya, dan memajukannya. Dengan menggunakan pengalamannya, untuk itu Pak Nan bilang, bagi saya bukan NKRI harga mati, melainkan kampung halaman harga mati. Jangan bicara yang luas, dan kita harus menjaga dahulu lingkungan kita. NKRI kan besar, mau cinta Republik Indonesia bagaimana jika kampung halaman tidak dijaga dan dirawat. Bapak Nan ini mempunyai target bantuan pendidikan dan keluarga miskin. Mungkin untuk sekarang ada program KIP. Orang zaman sekarang banyak yang menjadi penerima KIP. Maka dari itu, sekarang warga miskin ditempel stiker di rumahnya. Di program Pak Nan juga ada pinjaman tanpa bunga. Ada juga target sasaran dari Pak Nan adalah pemberdayaan pemuda, pemberian pinjaman modal untuk perekonomian warga kecil, pemberian bantuan pendidikan bagi warga miskin, melepaskan warga-warga rentenir, dan yang terakhir adalah warga sedekah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.